Loh, Bagaimana 93. Fatah yang Hamas yang bagi itu kan Oslo. Ya justru itu yang menyetujui kesepakatan Oslo itu siapa? Fatah kan? Dan areanya adalah sekarang ini Fatah itu berkuasa di mana? Di tepi barat. Bener Nggak nggak? ada Fatah berkuasa di sana, Hamas berkuasa di sini nggak ada. Hamas Bu Mani. menang pemilu tahun 2006 Soal dan pemilu, berkuasanya jangan di dibilang ini Gaza. soal pemisahan negara. Pemilu di sana Sekarang kan gini, sama dengan Golkar, Presiden PDIP, Mahmud dengan Abbas, BDP, dengan Bapak-bapak saya P3. tanya, Presiden Mahmud Abbas itu presiden beneran atau presiden bukan beneran? Di perjanjian Oslo, pemerintahan Palestina itu disebut National Palestinian Authority. Pemerintahan otoritas Palestina. Ini bukan negara, bukan government. Tapi semacam pemerintahan yang mendapatkan otonomi untuk mengelola sebagian urusan di wilayah Palestina. Makanya disebut negara Palestina yang dideklarasikan tahun 88 dan kemudian disahkan, diakui secara de facto mengelola wilayah berdasarkan perjanjian Oslo, itu dia belum menjadi negara yang berdaulat. Makanya, Tetapi bendera Palestina kenapa sekarang sudah Presiden berkibar Jokowi, di PBB sejak Presiden tahun 2015. Jokowi masih menyatakan kita selama Palestina belum menjadi negara merdeka, kita akan terus berdiri memperjuangkannya. Kenapa? Pernyataan Presiden Jokowi mananya apa? Mananya beliau paham betul syarat negara berdaulat, pemerintahannya harus utuh, itu belum dimiliki oleh Palestina. Itu penting. Dan itu yang bukan kedua, salah Israel, Pak. kita jangan Itu bukan mengacaukan salah Israel. pikiran masyarakat seolah-olah ada dua pemerintahan. Memang. Ada Gaza dan Memang ada betul. tepi barat. Tidak. 135 negara di PBB yang setuju itu diabaikan. Itulah Baik, yang tidak kita ada kasih di kesempatan PBB. kepada Pak Negara. Sulaiman, Pak Sulaiman Punto. Tidak ada PBB. Pak Sulaiman Punto. Namun Iya. kita dengarkan dulu Jadi suara kalau dari Israel Pak tidak Sulaiman pernah Punto. menginginkan berdirinya negara Palestina, maka solusi Yang belum mengakui alternatif Palestina adalah hanyalah kita kasih Israel. kesempatan keberadaan kepada negara Pak Sulaiman yang Israel belum sekarang berbicara di perlu segmen kita ini. Pak pikirkan Mahfud ulang. kita hargai Pak Sulaiman Ponto untuk Kembali berbicara. ke perjanjian Umar bin Khattab. Jadi kalau saya memang ini melihat bahwa kita memang sekarang menuntut melihat Israel itu untuk mengikuti cara pandang yang ada sekarang ini. Padahal Israel yang ada sekarang karakternya itu masih karakter dinosaurus purba. Ini kan susah. Dia begitu sensitifnya, begitu galaknya, masih seperti zaman dulu. Sedangkan kita yang sekarang ini melihat itu kadal, diusir lari. Padahal itu dinosaurus. Lah, bagaimana kita menuntut dinosaurus ini seperti kadal? Nah, untuk menghilangkan dinosaurus, ya harus ada dinosaurus. Tidak Perdamaian bisa. itu mustahil. Bagaimana? Perdamaian itu mustahil. Lah, perdamaian yang sekarang, kalau dia diganggu terus, seperti dilempar batu, yang gigit terus. Ya sepasti. Jadi kita bisa lihat sekarang, bagaimana politik luar negeri dari dua ini. Baik. Dari Israel, politiknya sekarang dia apa? Partnership. Dia cari kawan-kawan kemana-mana. Di ASEAN sekarang tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Malaysia pun dua kaki. Tinggal dia berdua yang full, yang tidak berteman dengan Israel. Nah, lalu kita lihat bagaimana dengan Palestina. Palestina masih menggunakan politiknya dengan apa? Minta bantuan dan menjual nilai bahwa kita terokupasi, kita Baik. itu masih. Tapi Itu fakta yang juga sejarah di- tidak bisa dielakkan, memang mereka Lah, sedang iya terjajah kan saat ini seperti Pak itu. Sulaiman. Pak Sulaiman, Mbak Monik, Mbak Bihaikal Ya. dan juga Pak Mahfud Siddiq, kita harus mendengarkan ada tausiah sesaat lagi. Mohon maaf kalau mengulas soal sejarah sepertinya segmen kita kurang Panjang. ya. Kita ada jeda iklan, kita ada tausiah dari Kiai Jaulil Nafis sesaat lagi. Hanya di catatan demokrasi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Negara Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Pemirsa, kita mendengar diskusi tentang bagaimana konflik di Palestina oleh Israel. Sebenarnya faktornya banyak. Tentu adalah ambisi kemanusiaan. Soal alasan bisa dicari untuk membenarkan. Yang jelas Palestina itu ribut pada saat Yahudi itu datang ke Palestina, baik dari Jerman, dari Eropa, dan pada berikutnya adanya deklarasi Balfour adalah bagian dari
yang memicu terhadap konflik itu. Besar-besaran tentu orang yang di sana, dari awalnya hanya 2 orang, 3 orang, akhirnya menjadi mayoritas di Palestina. Dan berikutnya adalah mendeklarasikan sebagai negara. Tentu orang-orang Palestina adalah yang tidak setuju itu. Dan perlu ingat bahwa ini produk konflik juga. Pada saat sebelumnya ada Ottoman sebagai yang berkuasa, kemudian Inggris gak mampu lagi untuk mengelolanya, lalu kepada PBB. Jadi kalau ditarik ke belakang nggak ada akan selesainya. Kalau ditarik dengan sejarah semuanya, Amerika juga bukan hak tinggal di sana karena bukan asli suku sana. Ditarik sebenarnya juga Australia, ada aborigin, bukan orang Australia yang berkuasa, tetapi itulah realita di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita kembali pada spirit keagamaan. Kalau di Palestina ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, seharusnya di sana bisa aman. Sebagaimana dilakukan oleh Khalifah kita Umar bin Khattab. Begitu juga bagaimana kita perlakukan di dalam Islam, kita harus damai sebagaimana namanya Islam, salam, ya, damaian, dan ada dari Asmaul Husna adalah assalam, juga adalah yang memberi kedamaian. Oleh karena itu kedamaian menjadi harapan kita semua. Kedamaian menjadi dambaan kita semua karena mendapatkan kebahagiaan manakala kita bisa damai. Karenanya oleh Rasulullah SAW kita diajarkan untuk terlibat untuk perdamaian. Tidak bisa karena alasan dalam negeri kita tidak mau melihat di luar negeri. Tidak bisa karena alasan kita belum selesai lalu tidak mau berbagi dengan orang lain. Itulah prinsip individualis yang tidak ada di dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabat. Ketika Rasul mengatakan, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqati, qalu bala ya Rasulullah. Apakah Anda ingin saya beritahu, kata Rasulullah, tentang sesuatu kebaikan yang melebihi derajatnya puasa, derajatnya sholat, derajatnya dari bersedekah. Kata sahabat, iya ya Rasulullah, tentu pengen tahu apa. Disebutnya adalah islahu dzatil baini. Adalah menyatukan orang-orang yang bertikai. Fa inna fasada dzatil baini al-haliqah. Karena kerusakan dari orang yang bertikai itu merusak terhadap agama. Bukan hanya seperti halnya kita merusak hanya seperti gunting yang gunting rambut, tapi menggunting agama. Bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dia mengungsi kemana-mana. Ya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di sana tidak bisa hidup mengembangkan diri. Jangankan dia mengembangkan untuk maju, untuk hidup bertahan aja sudah susah. Oleh karena itu sudah benar bagaimana ulama meletakkan bangsa ini untuk terlibat. Ketika mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Dan termasuk juga kita harus terlibat aktif menciptakan ketertiban dunia ini atas dasar apa? Atas dasar kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi terlibat itu amanah undang-undang dan amanah agama kita. Oleh karena itu kita terlibat mendamaikan di sana adalah menjadi sebuah keharusan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di sana. Yang pertama adalah memastikan gencatan senjata. Karena itu pasti kekerasan dan pasti anti kemanusiaan. Dan kekerasan itu harus dihapuskan. Yang kedua, pastikan kita ada memberi bantuan kemanusiaan. Jadi nggak perlu dilarang membantu ke sana. Tidak perlu dicegah membantu ke sana. Juga membantu di Indonesia. Tidak berarti kalau di luar tidak lupa dengan Indonesia. Tidak berarti kita karena memikirkan COVID lalu nggak memikirkan di luar. Buktinya kita menyumbangkan bagaimana kemarin oksigen ke India. Dulu zaman Pak Karno juga kita membantu terhadap India. Bahkan 2019 kita membantu terhadap pengungsi di Yordania, orang Palestina. Kita lakukan itu oleh negara. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kita membaca kunut nazilah membantu ke sana. Kiai Wahab Hasbullah mengatakan ayo kita kumpulkan bantuan kirim ke sana. Sejak awal pendiri NU mempunyai keperhatian terhadap Palestina. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendukung terhadap bagaimana menciptakan kedamaian di Palestina dan mendorong yang ketiga adalah dunia internasional untuk menciptakan perdamaian. Apakah kita harus mematuhi two state solution, 2 negara ini yang tak pernah dipatuhi oleh Israel? Apakah kita ada solusi lain bagaimana menciptakan perdamaian di Palestina? Bagi kita yang menjadi prinsip di dalam kehidupan itu adalah 2. Disampaikan oleh Al-Quran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Dan keduanya adalah gara-gara perang. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita aman dari yang kita takuti. Yang kedua, kita harus mengamankan diri kelaparan. Ternyata dari perang itu membuat kita tidak aman dan membuat di mana-mana orang kelaparan.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Kiai Haji Holil Nafis dan juga para narasumber sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Merkuri. Dan saya Maria Ska pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di Catatan Demokrasi minggu depan.